Tadi udah bilang sama bunda itu. Assalamualaikum, hai hai hai. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya menjalani aktivitas setiap hari. Malam ini masih di warung sembako ya. Ini sekitaran jam 7 malam. Kegiatan seperti biasa melayani pembeli ya. Dan untuk video kali ini saya akan membahas sedikit masalah umum ya di usaha warung sembako ataupun di usaha-usaha lain juga. Sebenarnya masalah ini tuh udah umum banget ya teman-teman. Jadi yang akan saya bahas malam ini yaitu cara mengatasi ataupun mencari solusi untuk usaha baik itu warung sembako ataupun usaha lainnya yang susah berkembang ataupun omsetnya hanya segitu-segitu saja. Di permasalahan ini yang wajib banget kalian perhatikan, yang pertama sebenarnya ya, jangan mencari solusi ya, kita harus mengoreksi diri kita sendiri ya. Kenapa usaha kita itu bisa seperti itu, tidak berkembang ya, susah berkembang dan omsetnya hanya setiap hari ataupun sudah berbulan-bulan kita membuka usaha itu ya omsetnya segitu-segitu aja, tidak ada kenaikan yang signifikan. Kita wajibnya harus koreksi ya, apa sih kekurangan kita, apa sih masalah yang kita rasakan selama ini. Kemudian kita juga harus mengoreksi ya, kita harus memahami pembeli yang datang ataupun pelanggan yang datang ke tempat kita ya teman-teman. Kita harus tahu kemauan mereka, kemudian apa yang mereka inginkan dan sebagainya ya, apa yang menjadi kenyamanan mereka juga kita harus perhatikan ya. Ataupun bisa juga ya kita mendapatkan permasalahan itu dari tempat usaha kita sendiri ya, kita harus koreksi. Kalaupun omset kita hanya segitu-segitu aja, kita lihat dulu lokasi tempat usaha kita tuh di mana ya. Kalau memang penduduknya sedikit dan yang datang hanya orangnya itu aja ya, otomatis tidak ada perkembangan ya teman-teman. Kalau kita mendapatkan tempat yang kurang bagus, kalau ingin mendapatkan omset yang bagus ataupun kedepannya bertambah, kita harus koreksi ya tempat usaha kita juga ya. Kalau memang permasalahannya di tempat usaha kita paling enggak harus koreksi, mencari tempat yang lebih bagus ataupun yang lebih ramai ya teman-teman. Karena memang masalah usaha yang sepi dan omset tidak naik itu udah umum banget ya, bukan hanya terjadi di warung sembako yang kecil. Terkadang warung sembako yang sudah besar ataupun yang sudah seperti supermarket ataupun swalayan-swalayan, kalau memang tempatnya kurang strategis ataupun penduduk sekitarnya hanya sedikit, itu juga menjadi faktor penting juga ya, yang membuat usaha tersebut itu tidak berkembang dan omsetnya berpatok di segitu-segitu aja, tidak ada kenaikan ya teman-teman. Oke, kita bahas ya cara mengatasinya ya. Ini versi saya sendiri ya teman-teman. Kita membahas mengenai tempat usaha kita dulu ya. Kenapa usaha kita ini tidak bisa berkembang? Kita lihat dari faktor satu, tempat usaha ya. Kalau kalian membuka usaha sembako tapi tempatnya itu jauh dari pemukiman dan penduduknya hanya sedikit dan pembelinya hanya itu aja, solusinya satu, kalian harus mencari tempat yang lebih strategis, terus penduduknya yang banyak ataupun padat penduduk. Kemudian kalau bisa kalian juga harus mencari sewaan ataupun tempat untuk membuka usaha kalian yang lebih bisa dibilang ya lebih bagus ya teman-teman, karena pembeli itu terkadang juga memilih tempat usaha yang
terlihat nyaman untuk mereka belanja. Kalau yang kalian sewa tempatnya biasa-biasa aja, itu juga berpengaruh juga ya teman-teman, karena saya juga merasakan, karena usaha saya dulu masih papan juga omsetnya segitu-segitu aja. Setelah direnovasi sekarang alhamdulillah ya, mungkin itu juga sebagai penarik pelanggan ataupun pembeli untuk belanja di tempat usaha kita. Dan selanjutnya yang faktornya bisa juga berpengaruh di omset kalian, salah satunya yaitu barang dagangan kalian ya. Kalian harus pahami ya, pelanggan itu datang ke tempat kalian mencari produk apa dan modelnya seperti apa. Kalaupun produk tersebut ada di tempat kalian tapi mereka tidak beli, kalian juga harus tahu mereka itu maunya yang seperti apa. Terkadang contohnya ya kayak gula ya, gula pasir, apapun tepung terigu ataupun minyak sayur, kita jual seumpama kita jualnya hanya yang kemasan, ternyata pelanggan yang belanja di tempat kita mencari yang curah, contohnya yang setengah kilo atau yang seperempat. Nah, karena pelanggan tersebut itu mencarinya yang kiloan, kita juga harus bisa mencari ataupun menyediakan produk yang mereka mau, yang seperempatan, yang kiloan. Begitu juga dengan tepung dan bahan-bahan lainnya ya teman-teman, karena memang biasanya kalau pemukiman penduduk itu jarang banget ya nyari yang per kiloan atau yang kemasan cantik ya teman-teman. Kebanyakan mereka lebih memilih yang curah ya. Kalau kalian tetap saja tidak mau menyediakan produk yang pelanggan kalian mau, otomatis omset kalian tidak akan bertambah ya teman-teman. Terus kemudian produk dagangan kalian. Produk dagangan kalian juga ini bisa berpengaruh ya. Kalian dagangnya hanya itu-itu aja, tidak ada penambahan item ataupun tidak update untuk produk-produk yang memang biasanya sedang lagi musim atau sedang booming di masyarakat umumnya ya teman-teman. Kalian harus perhatikan, jangan malas untuk mencari produk ya teman-teman. Jangan berpatokan dengan produk yang itu aja. Jadi kalaupun modal kalian sedikit, kalau terus ada pelanggan yang mencari produk yang memang sedang booming, ya kalian beli secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak ya. Yang penting itu ada di tempat kalian. Nanti kalau udah habis, kalian bisa menambahkan lagi item yang lainnya. Karena usaha sembako ini sebenarnya harus saling mengerti ya. Saling mengerti yang saya maksud di sini itu saling mengerti antara pembeli dan pedagang. Kita sebagai pedagang harus mengerti kemauan dari pembeli, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau yang seperti apa. Kita harus tahu kalau ingin usaha kita berkembang ya. Kalau kita mengikuti kemauan kita, otomatis pembeli itu tidak akan tidak akan betah ataupun nyaman belanja di tempat kita ya, karena setiap orang kan keinginan dan kesukaan atau hobi atau segalanya itu berbeda-beda. Jadi tidak berpatok hanya di keinginan kita aja. Kita sebagai pedagang kalau ingin usaha kita berkembang, kita harus memahami pelanggan itu ingin barang yang seperti apa, ukuran yang seperti apa, model yang seperti apa. Jadi kita harus ikutin ya. Sesuaikan dengan modal kalian aja, tidak perlu harus menyiapkan produk tersebut itu terlalu banyak ya. Yang penting ada aja, nanti kalau sudah habis tinggal kalian lengkapi, tinggal kalian tambahin dan sebagainya. Untuk faktor selanjutnya ya, ini juga berpengaruh juga ya. Salah satunya yang faktor yang ini saya bahas yaitu mengenai pelayanan kita ya teman-teman. Pelayanan ini termasuk sangat penting ya. Mau usaha kita sebesar apapun, modal kita sebesar apapun, produk kita selengkap apapun, kalau pelayanannya kita kurang baik, kurang ramah, kurang sopan, dan ya kalau menurut saya itu tidak bermanfaat sama sekali ya teman-teman. Karena kebanyakan mayoritas lah ya teman-teman, mayoritas pelanggan itu akan belanja di toko yang memang pedagangnya atau pelayanannya bagus ya. Kalau pelayanannya, pedagangnya kurang bagus, jutek, terus sombong, kemudian judes, otomatis
ya mereka tidak akan nyaman, mereka akan memilih tempat lain ya, walaupun tempat lain itu lebih mahal ya, mereka akan beralih ke tempat lain yang mungkin menurut mereka itu lebih nyaman untuk berbelanja ya teman-teman. Jangan sampai kalian salah saing karena sifat kalian itu. Kalian harus perhatikan baik-baik ya teman-teman. Ya contohnya seperti saya ya, walaupun muka saya ini memang banyak orang yang bilang ya penduduk sini itu muka saya judes, tapi memang ini udah keturunan ya teman-teman. Sebisa mungkin saya itu berusaha untuk seramah mungkin ke pembeli ya, walaupun memang masih banyak ya orang yang selalu komplain membahas mengenai raut muka saya yang selalu jutek, padahal saya itu sama sekali tidak jutek ya. Mereka aja yang belum paham, belum kenal dengan sifat saya gitu ya. Cara bicara saya juga berbeda ya dengan orang lain, karena kita kan berbeda suku ya teman-teman. Dan faktor selanjutnya yang perlu kalian perhatikan juga yaitu fasilitas di tempat usaha kalian. Tempat usaha mempunyai fasilitas yang lengkap adalah salah satu poin plus juga di tempat usaha ya teman-teman. Salah satunya ya, kalau memang tempat usaha kalian lumayan lega atau longgar ataupun besar, kalian bisa sediakan tempat tongkrongan ya. Biasa anak-anak muda tuh suka banget nongkrong-nongkrong ya, sambil ngopi, sambil main game. Apalagi kalau kalian sediakan wifi gratis di tempat usaha kalian, itu bisa menambahkan omset kalian juga ya teman-teman. Kalau omset kalian tidak naik, kalian bisa tambahkan faktor ini juga ya. Atau kalian juga bisa menambahkan untuk jual pulsa ataupun kopi seduh ya teman-teman. Ini kopi seduh untungnya lumayan banyak, kalian juga bisa menjadikan solusi kalian agar omset kalian bisa bertambah ya. Karena kalau kopi seduh biasanya saya itu jualnya 4.000 per cupnya ya, tergantung dari merek kopinya. Contohnya kayak teh tarik, itu untuk teh tarik itu lumayan mahal, saya itu biasanya jualnya 5.000 ya per cupnya ya teman-teman. Kalau seperti gudai, kapal api, ABC itu biasanya saya jual 4.000 per cup ya kalau sudah saya seduh. Kalau kayak teh manis itu biasanya saya jual 3.000 per cupnya ya teman-teman. Itu bagus banget ya untuk menambahkan omset kalian ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini, semoga sedikit bermanfaat dan menjadi solusi untuk kalian yang menghadapi warung kalian yang selalu sepi dan omsetnya tidak naik. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.